Di sebuah kota yang sibuk dengan perdagangannya, Mekkah, lahirlah seorang anak laki-laki dari keluarga terpandang Bani Taim. Namanya adalah Talhah bin Ubaidillah, putra dari seorang saudagar kaya yang dikenal jujur dan dihormati di kalangan Quraisy. Keluarga ini hidup dalam limpahan harta, namun tetap menjaga kehormatan dan keadilan dalam pergaulan sosial. Talhah tumbuh menjadi seorang pemuda yang berwibawa, cerdas, dan memiliki fisik yang kuat. Sejak kecil, Talhah sudah menunjukkan tanda-tanda kebijaksanaan. Dia kerap menemani ayahnya berdagang, menyaksikan hiruk-pikuk pasar Mekkah yang dipenuhi orang-orang dari berbagai suku. Kehidupan perdagangan membentuk kepribadian Talhah menjadi sosok yang cekatan, disiplin, dan dapat dipercaya. Namun, Talhah kecil tidak hanya tertarik pada harta. Dia memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang kehidupan, khususnya nilai-nilai kebaikan yang mulai dia dengar dari cerita-cerita para musafir yang melintasi Mekkah. Salah satu kisah yang melekat di benaknya adalah kabar tentang seorang nabi terakhir yang akan muncul di tanah Arab. Meskipun dia belum tahu siapa orang itu, hatinya sudah terpanggil untuk mencari kebenaran. Kehidupan Talhah berubah ketika suatu hari dia sedang berdagang di pasar Busra, wilayah Syam. Di sana, seorang pendeta Nasrani menyampaikan kabar tentang nabi yang telah diutus dari bangsa Arab. Pendeta itu menyebut ciri-cirinya. Dia berasal dari suku Quraisy dan memiliki sifat yang mulia. Talhah teringat pada sosok Muhammad bin Abdullah, seorang pedagang jujur yang dihormati di Mekkah. Sekembalinya ke Mekkah, dia mendengar kabar bahwa Muhammad telah menyatakan dirinya sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rasa penasaran, Talhah segera menemui Abu Bakar Asy-Syiddiq, salah seorang sahabat terdekat Nabi. Abu Bakar menjelaskan tentang Islam dan menyampaikan risalah tauhid. Tanpa ragu, Talhah menerima Islam dan berbayat kepada Nabi Muhammad. Dia adalah salah satu dari 8 orang pertama yang memeluk Islam. Keislaman Talhah tidak disambut baik oleh kaumnya. Seperti para sahabat lainnya, dia menghadapi penindasan dari kaum Quraisy. Orang-orang Bani Taim merasa malu karena salah satu anggota mereka menjadi pengikut agama baru. Namun, Talhah tetap teguh. Keteguhan hatinya menarik perhatian Nabi yang kemudian memberinya julukan Talhah al-Khair, Talhah yang baik. Keberanian Talhah benar-benar diuji pada perang Uhud. Saat itu, pasukan Muslim berada dalam posisi sulit. Banyak sahabat yang terluka, termasuk Nabi Muhammad. Talhah bertempur dengan gagah berani, melindungi Nabi dengan tubuhnya sendiri. Panah-panah musuh menghujani tubuhnya, dan salah satu tangannya terluka parah hingga tidak bisa digunakan lagi. Nabi Muhammad memuji keberaniannya dan bersabda, "Barang siapa ingin melihat seorang syahid yang berjalan di muka bumi, lihatlah Talhah bin Ubaidillah." Perang Uhud menjadi salah satu momen yang mengabadikan nama Talhah sebagai salah satu pahlawan besar dalam Islam. Selain keberaniannya di medan perang, Talhah juga dikenal sebagai sosok yang dermawan. Dia sering menggunakan hartanya untuk membantu kaum muslimin, membebaskan budak, dan menyokong dakwah Islam. Julukan lain yang disematkan kepadanya adalah Talhah al-Fayyad, karena kemurahan hatinya yang melimpah. Talhah gugur dalam Perang Jamal, sebuah konflik internal yang terjadi setelah wafatnya Nabi. Meskipun terlibat dalam perang ini, Talhah menyesali keterlibatannya dan berusaha mencari jalan damai. Namun, takdir berkata lain. Panah musuh menembus tubuhnya, dan Talhah wafat sebagai seorang syahid. Dalam hidupnya yang penuh perjuangan, Talhah bin Ubaidillah telah menjadi teladan keberanian, kedermawanan, dan keimanan. Janji surga dari Nabi Muhammad menjadi penghormatan atas segala pengorbanannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talhah bin Ubaidillah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang termasuk dalam Asyrah Mubasyarah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau memiliki peran penting dalam sejarah Islam, baik dalam dakwah maupun peperangan. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa yang terkait dengan Talhah bin Ubaidillah. Pertama, dakwah dan keislaman. Di bawah terik matahari Mekkah, seorang pemuda bernama Talhah bin Ubaidillah berjalan dengan langkah ringan. Sebagai pedagang muda yang cerdas, ia baru saja kembali dari perjalanannya ke Busra di negeri Syam. Pikiran Talhah masih dipenuhi dengan kisah yang ia dengar dari seorang pendeta Nasrani di pasar. Pendeta itu berkata, akan muncul seorang nabi di tanah Arab dari bangsa Quraisy. Ia akan membawa kebenaran dan menyatukan umat manusia. Setiba di Mekkah, Talhah segera menyadari ada sesuatu yang berbeda. Kabar tentang Muhammad bin Abdullah, seorang pedagang yang dikenal jujur, telah menggema.
Orang-orang mengatakan bahwa Muhammad mengaku sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak kaumnya meninggalkan penyembahan berhala. Malam itu, Talhah duduk termenung di rumahnya, memikirkan apa yang harus dilakukan. Hatinya terpanggil untuk mencari kebenaran. Esok paginya, ia menemui sahabat lamanya, Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang dikenal sebagai orang yang bijaksana dan dekat dengan Muhammad. "Assalamualaikum Abu Bakar," sapa Talhah ketika ia memasuki rumah sahabatnya itu. "Waalaikumsalam Talhah," jawab Abu Bakar dengan senyum hangat. "Ada apa gerangan kau mencariku pagi-pagi begini?" Talhah duduk di dekatnya lalu berkata dengan nada penuh rasa ingin tahu, "Aku mendengar sesuatu di pasar Busra tentang seorang nabi yang akan muncul di tanah Arab. Setelah kembali ke Mekah, kudengar Muhammad bin Abdullah telah menyatakan dirinya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ini benar?" Abu Bakar tersenyum dan mengangguk. "Ya, Talhah, Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau telah menerima wahyu dari Tuhan yang Maha Esa, menyeru kita untuk menyembah hanya kepadanya dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Aku telah memeluk Islam dan aku mengajakmu untuk bergabung bersama kami." Talhah terdiam sejenak. "Apa yang diajarkan Muhammad, wahai Abu Bakar?" "Dengarkanlah," ujar Abu Bakar. "Islam mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad adalah utusannya. Kita harus menjauhkan diri dari penyembahan berhala dan berbuat adil kepada sesama manusia. Agama ini mengajarkan kedamaian, kebenaran, dan persaudaraan. Bukankah itu yang selama ini kita cari?" Setelah berbicara panjang lebar dengan Abu Bakar, Talhah merasa hatinya mulai terbuka. Ia memutuskan untuk menemui Rasulullah sendiri. Di sebuah rumah sederhana di Mekah, Talhah bertemu Nabi Muhammad untuk pertama kalinya. Nabi menyambutnya dengan senyum penuh kehangatan. "Selamat datang Talhah," ucap Nabi lembut. "Apa yang membawamu kemari?" Talhah menatap wajah Nabi dengan penuh keyakinan. "Aku ingin mendengar langsung dari engkau, wahai Muhammad. Apa yang engkau serukan kepada umat ini?" Nabi pun menjelaskan tentang Islam, tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentang tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Suara Nabi yang tenang dan penuh hikmah menyentuh hati Talhah. "Aku percaya," ujar Talhah dengan suara tegas. "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan engkau adalah utusannya." Dengan demikian, Talhah bin Ubaidillah masuk Islam. Ia menjadi salah satu dari 8 orang pertama yang menerima dakwah Nabi. Keputusan Talhah untuk memeluk Islam tidak disambut baik oleh kaumnya. Keluarga dan kerabatnya marah besar. Mereka mencelanya, bahkan menyiksanya. Namun, Talhah tetap teguh pada keyakinannya. Suatu hari, ibunya mencoba membujuknya agar meninggalkan Islam. "Talhah, kau memalukan keluargamu. Kembalilah kepada agama nenek moyang kita." Talhah menjawab dengan tegas, "Ibu, aku tidak akan pernah kembali kepada penyembahan berhala. Aku telah menemukan kebenaran dan aku tidak akan meninggalkannya meskipun nyawaku terancam." Dakwah Nabi Muhammad terus berkembang dan Talhah menjadi salah satu pendukung setianya. Ia menyerahkan harta, tenaga, dan bahkan nyawanya untuk perjuangan Islam. Dari seorang pedagang muda yang mencari kebenaran, Talhah berubah menjadi seorang pahlawan yang kelak dijanjikan surga oleh Nabi Muhammad. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keberanian untuk mencari kebenaran dan mempertahankannya adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Kedua, Perang Uhud. Matahari pagi bersinar hangat di atas bukit Uhud. Di lembah itu, barisan pasukan Muslim tengah bersiap menghadapi pasukan Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat lebih besar. Nabi Muhammad berdiri di tengah-tengah pasukannya, memberikan semangat kepada para sahabat. Di antara mereka, Talhah bin Ubaidillah berdiri dengan tegap, memegang pedang di tangannya. Wajahnya memancarkan tekad yang kuat untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai Talhah," panggil Nabi Muhammad, "hari ini adalah hari besar. Apakah engkau siap, wahai sahabatku?" Talhah tersenyum penuh keyakinan. "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Rasulullah, aku tidak akan mundur selangkah pun. Nyawaku adalah perisai untuk melindungimu dan agama ini." Genderang perang pun ditabuh. Pasukan Muslim yang awalnya memiliki semangat tinggi,
berhasil memukul mundur pasukan Quraisy. Talhah berada di barisan depan, bertempur dengan gagah berani. Pedangnya berkelebat, melumpuhkan lawan-lawan yang mencoba mendekati Nabi Muhammad. Di tengah pertempuran, suara takbir menggema di seluruh lembah. Pasukan Quraisy tampak mulai berantakan. Talhah berseru kepada pasukan muslim di sekitarnya, "Allahu Akbar. Terus maju, wahai saudara-saudaraku, kemenangan ada di depan kita." Namun, suasana berubah drastis ketika sebagian pasukan muslim meninggalkan posisi mereka di atas bukit untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Khalid bin Walid yang saat itu masih bersama Quraisy melihat celah dalam pertahanan muslim. Ia memimpin serangan balik yang menghantam pasukan muslim dari arah belakang. Kekacauan pun terjadi. Barisan muslim yang sebelumnya kokoh kini tercerai-berai. Nabi Muhammad berada dalam bahaya besar. Panah-panah musuh menghujani posisi beliau. Sejumlah sahabat melindungi Rasulullah dengan tubuh mereka, termasuk Talhah. Talhah segera berlari menuju Nabi Muhammad yang terluka di wajahnya. Darah mengalir dari pelipis Rasulullah dan Talhah merasa hatinya tersayat melihat kondisi pemimpin yang sangat dicintainya. "Wahai Rasulullah, tetaplah di tempatmu. Aku akan melindungimu," seru Talhah dengan penuh keberanian. Ketika musuh mendekat, Talhah menggunakan tubuhnya sebagai perisai. Panah demi panah menancap di tubuhnya, namun ia tetap berdiri tegak. Tangannya terluka parah saat menangkis serangan musuh hingga nyaris tidak bisa digerakkan. Sahabat lain seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ikut membantu melindungi Nabi. Namun, Talhah lah yang terus berada paling dekat dengan beliau. Dalam kondisi kritis, Nabi Muhammad memanggil Talhah. "Wahai Talhah, engkau telah melakukan lebih dari cukup. Mundurlah dan biarkan yang lain melindungiku." Namun, Talhah menjawab dengan tegas, meskipun nafasnya tersengal-sengal, "Tidak, wahai Rasulullah. Aku tidak akan mundur selama aku masih bisa berdiri. Engkau adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kami. Jika aku harus mati hari ini, biarlah itu demi melindungimu." Air mata Nabi Muhammad berlinang melihat kesetiaan Talhah. "Engkau adalah syahid yang berjalan di muka bumi, wahai Talhah." Meskipun pertempuran di perang Uhud berakhir dengan kekalahan taktis bagi pasukan muslim, keberanian dan pengorbanan Talhah menjadi sorotan. Tubuhnya terluka parah dengan lebih dari 70 luka akibat pedang, tombak, dan panah. Ia selamat dari perang itu, namun tangan kanannya tidak pernah pulih sepenuhnya. Nabi Muhammad kemudian berkata kepada para sahabat, "Barang siapa ingin melihat seorang syahid yang masih berjalan di muka bumi, maka lihatlah Talhah bin Ubaidillah." Talhah hanya tersenyum mendengar ucapan itu. Baginya, semua luka yang ia derita adalah kehormatan. Ia telah memberikan yang terbaik untuk Islam dan pemimpinnya. Pengorbanan Talhah di perang Uhud menjadi pelajaran tentang keberanian, kesetiaan, dan cinta kepada Rasulullah. Ia adalah teladan bagi siapapun yang ingin menjadikan hidupnya sebagai persembahan untuk kebenaran. Ketiga, Perang Jamal. Langit Basrah terlihat mendung, seolah menyiratkan ketegangan yang melingkupi kota itu. Di medan terbuka, dua pasukan muslim berdiri berhadapan. Di satu sisi, pasukan yang dipimpin oleh Aisyah binti Abu Bakar bersama dua sahabat besar, Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Di sisi lain, pasukan Ali bin Abi Thalib, sang khalifah yang sah. Perang ini bukan tentang agama, tetapi tentang keadilan dan perbedaan pendapat dalam menghadapi pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Talhah berdiri di tenda pertemuan, menatap wajah sahabat lamanya, Zubair bin Awam. Suara dari luar tenda, gemuruh pasukan yang bersiap, membuat suasana semakin berat. "Zubair," kata Talhah dengan nada yang dipenuhi keraguan, "apakah kita benar-benar melakukan hal yang benar? Kita melawan Ali, sahabat kita sendiri, saudara sepupu Rasulullah, menantu beliau." Zubair menghela napas panjang. "Aku pun merasakan hal yang sama, Talhah. Tapi kita tidak bisa diam saja melihat kezaliman ini. Utsman dibunuh dengan cara yang keji, dan kita harus menuntut keadilan. Jika tidak, bagaimana umat ini akan berjalan?" Di sudut lain tenda, Aisyah mendengarkan percakapan mereka. Ia melangkah mendekat dengan langkah penuh keyakinan. "Wahai Talhah, wahai Zubair," katanya dengan suara tegas, "ingatlah bahwa perjuangan kita bukan melawan Ali,
melainkan melawan mereka yang telah membunuh Utsman. Kita menuntut keadilan, bukan perebutan kekuasaan." Talhah mengangguk pelan, meski hatinya masih bergolak. Ia tahu bahwa perang saudara ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh siapapun, terutama oleh Rasulullah yang selalu menyerukan persatuan. Pagi itu, suara pedang yang beradu dan teriakan perang mengguncang udara. Kedua pasukan terlibat dalam pertempuran sengit. Di tengah kekacauan, Talhah melihat pasukan yang sebelumnya berjuang bersama dalam perang melawan kaum kafir kini saling menyerang. Talhah berteriak kepada pasukannya, "Jangan biarkan ini menjadi pembantaian. Ingat, mereka adalah saudara kita juga." Namun, pertempuran terus memanas. Dalam hiruk-pikuk itu, Talhah mendengar suara dari arah yang tidak terduga. Itu adalah suara Ali bin Abi Thalib yang memanggilnya dari kejauhan. "Wahai Talhah," seru Ali dengan lantang. "Apakah engkau lupa bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa kita, engkau dan aku adalah sahabat di surga? Mengapa engkau berada di sini melawanku?" Talhah terdiam sejenak, teringat pada kenangan bersama Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Hatinya bergetar. Ia tahu bahwa perpecahan ini bukanlah ajaran Islam. Saat pertempuran semakin sengit, sebuah panah meluncur dari arah pasukan lawan. Panah itu menembus kaki Talhah, membuatnya jatuh tersungkur ke tanah. Darah mengalir deras dan tubuhnya mulai melemah. Di saat itu, Zubair berlari mendekatinya. "Talhah, bertahanlah saudaraku." Dengan suara yang lemah, Talhah berkata, "Zubair, aku telah membuat kesalahan besar. Aku seharusnya tidak berada di sini. Kita telah membawa umat ini ke dalam jurang perpecahan. Jika aku harus mati di sini, biarlah ini menjadi penghapus dosa-dosaku." Zubair menundukkan kepala, air mata mengalir di wajahnya. "Talhah, kita semua ingin melakukan yang terbaik, tapi mungkin kita telah melangkah terlalu jauh." Talhah wafat di medan perang Jamal dengan luka di tubuhnya. Sebelum nafas terakhirnya, ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keterlibatannya dalam perang ini. Di sisi lain medan, Ali bin Abi Thalib mendengar kabar tentang kematian Talhah. Ali terdiam sejenak, lalu berkata dengan penuh kesedihan, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu, wahai Talhah. Engkau adalah sahabat Rasulullah, seorang yang dijanjikan surga. Aku tidak pernah menginginkan pertempuran ini terjadi." Perang Jamal menjadi pelajaran pahit bagi umat Islam tentang bahayanya perpecahan dan konflik internal. Talhah bin Ubaidillah dikenang bukan karena kesalahannya, tetapi karena ketulusan dan pengorbanannya untuk Islam. Ia tetap menjadi salah satu dari 10 sahabat yang dijamin surga, seorang pahlawan yang hidup dan wafat dalam upaya menjaga kebenaran. Keempat, julukan dan keutamaan. Di tengah kota Madinah yang sejuk, Nabi Muhammad duduk bersama para sahabatnya. Perbincangan hangat tentang perjuangan Islam terdengar di antara mereka. Malam itu, sinar bintang tampak berkilauan di atas langit, menyaksikan momen-momen penuh hikmah. Salah satu sosok yang hadir di sana adalah Talhah bin Ubaidillah, seorang sahabat yang memiliki kedudukan istimewa di hati Rasulullah. "Wahai Rasulullah," tanya seorang sahabat, "siapa di antara kita yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Rasulullah tersenyum lembut, memandang satu persatu wajah para sahabatnya. "Setiap kalian memiliki keutamaan masing-masing. Namun, izinkan aku berbicara tentang Talhah, seorang yang sangat berharga bagi Islam." Rasulullah melanjutkan, "Talhah adalah seorang yang penuh kebaikan. Karena itu, aku menjulukinya Talhah al-Khair." Talhah yang duduk di dekat Nabi tersenyum malu-malu. "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau memberikan julukan itu kepadaku?" "Wahai Talhah," jawab Nabi, "bukankah engkau selalu berada di barisan terdepan dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah engkau rela mengorbankan harta, tenaga, dan bahkan nyawamu untuk perjuangan ini? Kebaikanmu melimpah, sehingga julukan itu pantas untukmu." Sahabat-sahabat lain mengangguk setuju. Mereka tahu bahwa Talhah adalah orang yang dermawan, yang tidak pernah ragu memberikan hartanya untuk membebaskan budak, membantu fakir miskin, atau mendukung dakwah Islam. Bukan hanya itu, lanjut Nabi, "Aku juga menjulukinya Talhah al-Fayyad karena kemurahan hatinya yang melimpah. Ia tidak pernah membiarkan saudara-saudaranya dalam kesulitan."
Salah seorang sahabat yang hadir malam itu, Sa'ad bin Abi Waqqas, angkat bicara. "Wahai Rasulullah, aku tidak akan pernah melupakan keberanian Talha di perang Uhud. Dialah yang melindungimu saat pasukan Quraisy mengepung kita." Mendengar itu, Rasulullah mengangguk penuh penghargaan. "Benar Sa'ad, Talha lah yang menjadi perisaiku di Uhud. Ketika panah-panah musuh meluncur ke arahku, Talha mengorbankan tubuhnya untuk melindungiku. Tangan kanannya terluka parah, tetapi ia tidak pernah mundur." Talha merendahkan wajahnya, merasa malu menerima pujian itu. "Itu hanya kewajibanku sebagai seorang muslim, wahai Rasulullah. Aku tidak pantas mendapatkan pujian ini." Namun, Nabi melanjutkan dengan suara penuh kasih, "Barang siapa ingin melihat seorang syahid yang masih berjalan di muka bumi, lihatlah Talha bin Ubaidillah." Suatu hari Rasulullah duduk bersama para sahabatnya dan menyebut 10 nama sahabat yang dijamin masuk surga. Ketika nama Talha disebut, para sahabat yang lain memandangnya dengan kagum. "Talha," panggil Rasulullah, "engkau adalah salah satu dari Ashrah Mubasyarah, 10 orang yang dijanjikan surga. Keteguhan imanmu, keberanianmu, dan kedermawananmu membuatmu layak mendapatkan tempat itu." Talha menatap Rasulullah dengan air mata di matanya. "Ya Rasulullah, aku hanyalah hamba yang lemah. Segala yang kulakukan adalah untuk ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jika surga memang dijanjikan untukku, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar itu menjadi bukti kasih-Nya, bukan karena amal-amalku yang sedikit." Rasulullah mengangguk dengan senyum penuh cinta. "Kerendahan hatimu, wahai Talha, adalah salah satu alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintaimu. Talha bin Ubaidillah adalah teladan yang sempurna bagi umat Islam. Dengan keberanian di medan perang, kemurahan hati kepada sesama, dan keimanan yang tak tergoyahkan, ia mendapatkan julukan yang penuh kemuliaan. Talha al-Khair, Talha al-Fayyad, dan Talha asy-Syahid. Hingga akhir hayatnya, Talha terus berjuang demi persatuan umat Islam. Namanya akan selalu dikenang sebagai salah satu sahabat terbaik Rasulullah, seorang yang dijanjikan surga karena pengorbanan dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kelima, hubungan dengan Umar bin Khattab. Di sebuah ruangan sederhana di Madinah, Khalifah Umar bin Khattab duduk bersama beberapa sahabatnya. Sebagai pemimpin umat Islam, Umar selalu terbuka untuk mendengar saran dari orang-orang yang dipercayainya. Salah satu di antara mereka adalah Talha bin Ubaidillah, sahabat Nabi yang dikenal karena keberanian, kedermawanan, dan kebijaksanaannya. "Talha," panggil Umar sambil tersenyum, "engkau selalu datang dengan pandangan yang tajam dan hati yang ikhlas. Apa pendapatmu tentang kondisi umat ini sekarang?" Talha yang duduk di samping Umar mengangguk pelan. "Wahai Amirul Mukminin," jawabnya dengan nada penuh hormat, "umat ini berada di jalan yang baik karena engkau memimpin dengan adil. Namun, aku khawatir ada sebagian yang mulai terlena dengan kemakmuran." Umar menghela napas panjang. "Itu juga menjadi kekhawatiranku. Kita harus terus mengingatkan mereka tentang tujuan hidup, yaitu akhirat, bukan dunia. Tapi bagaimana caranya, wahai Talha?" "Keteladanan, wahai Umar," jawab Talha. "Jika pemimpin menunjukkan kesederhanaan dan keikhlasan, umat akan mengikuti. Dan engkau alhamdulillah telah menjadi contoh yang baik." Hubungan antara Umar dan Talha bukan hanya sebatas persahabatan, tetapi juga saling mendukung dalam mengurus umat. Umar sering mengundang Talha untuk memberi masukan dalam berbagai kebijakan. Suatu hari, Umar memanggil Talha ke rumahnya untuk mendiskusikan rencana pembagian zakat. Di meja kecil, keduanya duduk bersama, membahas masalah rakyat yang membutuhkan bantuan. "Talha," ujar Umar, "engkau dikenal sebagai seorang yang dermawan. Aku ingin pendapatmu tentang cara terbaik untuk menyalurkan zakat ini agar tidak ada yang merasa diabaikan." Talha tersenyum. "Wahai Umar, aku hanya belajar dari apa yang diajarkan Rasulullah. Zakat harus diberikan kepada yang paling membutuhkan. Aku sarankan engkau menunjuk orang-orang terpercaya di setiap wilayah untuk mendata mereka yang membutuhkan agar tidak ada yang terlewat."
Umar mengangguk. Itu adalah saran yang sangat baik. Engkau benar, pengawasan yang ketat sangat penting agar zakat benar-benar sampai kepada yang berhak. Meskipun mereka memiliki hubungan dekat, Talhah tidak ragu untuk menasihati Umar jika ia merasa perlu. Suatu hari ketika Umar terlihat terlalu keras kepada salah seorang pejabatnya, Talhah mendekatinya. "Wahai Umar," kata Talhah dengan suara tenang, "engkau adalah pemimpin yang tegas. Tetapi ingatlah bahwa ketegasan harus diimbangi dengan kelembutan. Rasulullah selalu mengajarkan untuk tidak membebani umat lebih dari yang mereka sanggup." Umar terdiam sejenak, merenungkan ucapan Talhah. "Engkau benar, Talhah. Aku hanya ingin memastikan bahwa tidak ada penyimpangan, tapi aku akan berusaha lebih lembut." Talhah tersenyum. "Aku tahu engkau selalu berniat baik, Umar. Itulah mengapa aku mencintaimu sebagai saudara seiman." Umar memeluk Talhah dengan penuh persaudaraan. "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu, Talhah. Engkau adalah sahabat sejati yang tidak segan mengingatkan ketika aku salah." Ketika Umar terluka akibat serangan seorang pembunuh, banyak sahabat yang datang untuk menemuinya. Di antara mereka, Talhah berdiri dengan air mata di matanya. "Wahai Umar," ucap Talhah dengan suara bergetar, "engkau telah menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Umat ini kehilangan pemimpin yang adil." Umar yang terbaring lemah, tersenyum tipis. "Jangan bersedih, wahai Talhah. Hidup ini hanyalah perjalanan sementara. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kelak aku bisa bertemu kembali dengan Rasulullah dan kalian di surga." Talhah menggenggam tangan Umar dengan penuh haru. "Amin, wahai Amirul Mukminin. Engkau telah meninggalkan jejak kepemimpinan yang sulit dilupakan." Hubungan antara Talhah bin Ubaidillah dan Umar bin Khattab adalah cerminan dari persahabatan sejati yang didasarkan pada iman dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talhah menjadi penasihat yang setia bagi Umar, sementara Umar menghormati kejujuran dan kebijaksanaan Talhah. Hingga akhir hayatnya, Talhah tetap dikenang sebagai salah satu sahabat terbaik yang tidak hanya berjuang dengan pedang di medan perang, tetapi juga dengan nasihat yang bijak untuk kepentingan umat. Talhah bin Ubaidillah adalah sosok yang penuh keberanian, pengorbanan, dan kedermawanan. Beliau menjadi inspirasi dalam perjuangan Islam dan memiliki peran besar dalam menjaga ajaran Nabi. Talhah bin Ubaidillah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang kisah hidupnya penuh dengan pelajaran berharga. Keberanian, kedermawanan, dan kesetiaan Talhah menjadi teladan abadi bagi kaum muslim di setiap zaman. Mengingat perjalanan hidupnya bukan sekadar mengenang masa lalu, tetapi menjadi cermin untuk memperbaiki diri dan memperkuat iman. Sebagai seorang muslim, kita perlu memahami bahwa kehidupan Talhah mencerminkan beberapa prinsip utama dalam Islam. 1. Keberanian dalam membela kebenaran. Talhah adalah sosok yang selalu berada di garis depan dalam membela Islam. Di perang Uhud, ia rela melindungi Rasulullah dengan tubuhnya sendiri hingga tangannya terluka parah. Keberaniannya menunjukkan bahwa membela kebenaran membutuhkan pengorbanan, bahkan nyawa sekalipun. Bagi kaum muslim, pelajaran ini mengajarkan pentingnya memiliki keberanian moral untuk berdiri tegak dalam menghadapi tantangan, baik dalam kehidupan pribadi maupun di masyarakat. Membela kebenaran adalah bentuk nyata dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kedermawanan yang tidak terbatas. Talhah dijuluki Talhah Al-Fayyad karena kemurahan hatinya yang melimpah. Ia sering menggunakan hartanya untuk membantu fakir miskin, membebaskan budak, dan mendukung perjuangan Islam. Pelajaran ini mengingatkan kaum muslim bahwa harta hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedermawanan adalah salah satu jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbagi kepada sesama adalah bentuk rasa syukur atas nikmatnya. 3. Kesetiaan kepada pemimpin dan persatuan umat. Talhah adalah sahabat setia yang selalu mendukung Nabi Muhammad dalam suka maupun duka. Namun di akhir hayatnya, ia menyesali keterlibatannya dalam Perang Jamal, sebuah konflik yang memecah belah umat Islam. Penyesalan ini menunjukkan bahwa persatuan umat adalah hal yang paling utama, melebihi ambisi pribadi maupun kepentingan kelompok. Kaum muslim dapat belajar bahwa menjaga persatuan adalah kewajiban. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar,
tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk memecah belah umat. 4. Kerendahan hati meski diberi kemuliaan. Talha termasuk salah satu dari Asyrah Mubasyarah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Namun, ia tidak pernah merasa sombong. Sebaliknya, ia tetap rendah hati dan terus berbuat kebaikan hingga akhir hayatnya. Pelajaran ini penting bagi kaum muslim agar senantiasa menghindari kesombongan, bahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan. Segala amal kebaikan harus dilakukan dengan ikhlas, hanya untuk mencari ridhanya. Mengambil pelajaran dari tokoh seperti Talha bin Ubaidillah bukan hanya untuk mengagumi sosoknya, tetapi untuk menjadikannya inspirasi dalam menjalani kehidupan sebagai muslim yang lebih baik. Kita dapat belajar untuk 1. Mengutamakan iman dan kebenaran di atas segalanya. 2. Berbagi rezeki dan membantu sesama tanpa pamrih. 3. Menjaga persatuan umat dan menghindari perpecahan. 4. Bersikap rendah hati dan terus berusaha memperbaiki diri. Sebagaimana Talha adalah pahlawan di zamannya, setiap muslim juga bisa menjadi pahlawan dalam kehidupan sehari-hari dengan meneladani prinsip-prinsip kebaikan yang ia tunjukkan.